Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian sedang nonton video ini. Ketemu lagi nih dengan saya, Agung Dewi Rahmawan. Kira-kira kalian tahu nggak sih video di awal tadi itu video tentang apa? Ya, betul. Video cuplikan di awal tadi itu merupakan video mengenai terorisme. Nah, menurut kalian, terorisme itu termasuk bencana atau bukan sih? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, potensi penyebab bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, misalnya gempa bumi, tsunami, angin topan, dan lain sebagainya. Kemudian bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, misalnya gagal teknologi, epidemi. Nah, sedangkan bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok masyarakat ataupun peristiwa terorisme. Terorisme merupakan aksi yang dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan ketakutan bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan juga harta benda, serta dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup ataupun fasilitas publik internasional. Adapun bentuk-bentuk tindakan terorisme diantaranya peledakan bom atau pengeboman, pembunuhan, pembajakan, penghadangan, penculikan dan penyanderaan, perampokan, firebombing, dan serangan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terorisme. Yang pertama, kesukuan, nasionalisme, dan separatisme. Kemudian, kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi, non-demokrasi, pelanggaran hak manusia, radikalisme, ekstremisme agama, rasa putus asa, dan tidak berdaya. Serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedis Club dan Sari Club di Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat sekitar 202 korban jiwa dan 209 luka-luka, di mana mayoritas korban merupakan wisatawan. Dan peristiwa bom Bali ini merupakan peristiwa terorisme yang paling buruk yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu bom Mega Jakarta pada tahun 2009. Peristiwa ledakan bom di 2 hotel di daerah Mega Kuningan, Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. Bom berdaya ledak rendah meledak di depan hotel tersebut, tepatnya sehari setelah pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain bom berdaya ledak rendah yang meledak di depan hotel tersebut, ditemukan juga bom serupa di dalam salah satu kamar hotel yang tidak meledak. Serentetan peristiwa berupa sedikitnya 6 ledakan dan juga penembakan di sekitar Plaza Sarinah, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di 2 tempat, yaitu Menara Cakrawala dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut yang menewaskan 2 orang warga sipil yang sedang berada di sekitar pos polisi tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat lembaga yang menangani kasus terorisme, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang sebelumnya merupakan sebuah lembaga bernama Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme di bawah koordinasi Menko Polhukam.
Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada. Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan, mengingat pentingnya kerjasama TNI dan Polri untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme. Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerjasama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya terus ditingkatkan. Selain itu, TNI, polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam, bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti-teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti-teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Kemudian, kerjasama internasional juga sangat perlu untuk ditingkatkan, karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.